fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillah. Alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fatrabani wa jala'ul qatir wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keberkahan bagi hidup kita, keberkahan ilmu yang kita peroleh, keberkahan bagi seluruh amal-amal yang kita lapalkan, yang kita kumandangkan dalam jiwa kita, menyampaikan kita wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap dalam kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan kita bahwa sangat celaka orang-orang yang jahil itu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti tentang takdir Allah dalam hidup ini, tidak bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih celaka lagi adalah mengambil, meminta harta benda kepada para pembesar-pembesar, yang pembesar itu sebahagiannya adalah hasil daripada jerih payah mereka menguras uang-uang rakyat. Yang kedua adalah janganlah kita menjadi budak dunia, abana'ud dunia, yaitu budak dunia, yaitu orang-orang yang tidak bisa memahami pembagian Allah yang sudah diberikan kepada seluruh manusia dalam hidup ini, makhluk-makhluknya. Rezeki mana yang dari Allah, mana-mana yang dilarang oleh Allah, mana-mana yang secara batin dapat kita perhatikan adalah itu bagian kita, dan mana bagian yang bukan dan untuk kita. Walakinna hajihi waswasatus syaitani alladzi qad tamakkanu min qalbika wa ra'sika. Seringkali dalam hidup itu, kata saya, engkau tergoda mendapat waswas, bisikan daripada syaitan di hatimu dan di dalam pikiranmu, dalam otak kepalamu. Lasta abadullah ta'ala, sehingga engkau bukan lagi menjadi abdullah, menjadi hamba Allah ta'ala. Namanya saja engkau adalah hamba Allah, sebenarnya engkau sudah disifati dengan sifat hawa nafsu dalam dirimu. Innama anta abdu nafsika, boleh jadi engkau sesungguhnya adalah hamba daripada dirimu sendiri, wahawaka, atau hamba daripada hawa nafsu, wasaitonika, hamba daripada setan-setanmu, watabaaka, hamba daripada hasrat tabiat-tabiatmu yang jelek, wadirhamika, atau hamba uang, wadunyaka, atau hamba dunia, wadinarika, hamba daripada dinar-dinar engkau. Ujhud antara muflihan hatta tuplaha bitarikatihi. Karena itu bersungguh-sungguhlah engkau memahami ini, taro muflihan, untuk menjadi orang yang menang, mendapatkan ridho Allah, hatta tufliha bitarikatihi, sehingga engkau sukses menjalani tarekat yang dibuat Allah di dunia ini, agar engkau tetap lurus ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus yang sudah dibukakan Allah bagi hamba-hambanya yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Tanpa sadar hidup kita ini mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu ada yang terang-terangan, itu mungkin umum sudah diketahui. Yang susah itu adalah hasrat, tobaika minal hawa, tabiat kita yang sumbernya adalah dari hawa nafsu. Kita juga tidak bisa membedakan mana bisikan setan pada diri kita. Nanti kita di dalam kitab Gunyah, Al-Gunyah, akan membicarakan tentang khotir, bagaimana ciri-ciri mereka, sehingga kita sudah dapat mengetahui yang merupakan mengganggu kita, hubungan kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Fathur Rabbani saya mengingatkan agar kita jangan ambisius dalam hidup ini, overdosis, mengambil hak sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kita, bukan
bagian kita. Apa yang dimaksud oleh syekh ini? Yaitu ketika kita sudah melampaui hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu pian tahu yang dilarang oleh Allah pada kebanyakan. Yang susah itu kalau hawa nafsu misalnya berzina itu hawa nafsu, ya kan? Berkelahi itu hawa nafsu, mengambil mencuri orang lain itu hawa nafsu. Kadang-kadang yang halal ini tapi sifatnya kopiah, sifatnya tersembunyi, yang halal. Misalnya kita ada punya teman kaya, kita minta uang kepadanya, itu kan sah-sah saja, boleh-boleh saja, kan kawan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan dilakukan seperti itu. Kamu ada hawa nafsu kopiah yang tersembunyi dalam diri kamu. Kenapa? Karena nanti kamu kalau sudah terbiasa, pikiran kamu ke situ terus, kamu justru lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dibantu orang, bahaya juga. Sering dibantu orang, kenapa? Karena akhirnya nanti kita hanya melihat orang yang membantu kita. Kita sangka yang membantu itulah hidup kita. Padahal sesungguhnya yang membantu kita selama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalahnya. Kemudian bagaimana engkau menjadi hamba dirham? Betul. Seolah-olah hidup ini hanya cari uang aja. Yalah, cari uang. Ke pengajian udah sempat lagi. Gimana kesempatan? Udah ada kesempatan, pulang ke rumah kelelahan sudah. Seharian cari uang kita. Padahal setelah uang itu didapat apa yang terjadi? Nggak apa-apa juga, sama aja. Kita tidak bisa melebihkan makan kita 3 kali sehari. Ya kalau bisa juga 4 kali lah sehari. Ya kan? Makan nasi itu bisa lah 10 kali sehari. Nggak bisa. Lalu sisa uang itu kita tabung saja. Kita belikan apa? Kita belikan kendaraan model baru mungkin. Senang hati kita. Sebentar saja kan? Hanya dilihat seperti itu kan? Itulah yang kita tidak sadari. Kita tidak menyadari bahwa kekayaan kita itu bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Usaha itu hanya johirnya saja. Kita memang disuruh berusaha, maka kita berusaha. Tapi jangan sampai berusaha itu terlihat ambisius, seolah-olah kita ingin mengambil semua yang ada di dunia ini untuk kita. Apalagi karena kita belajar ilmu modern, bagaimana bisnis yang hebat, gitu kan? Atau cara gila untuk memperoleh harta, gitu kan? Atau cara gila lah pokoknya kan? No, suruh bikin rupa makali orang. Nggak usah, santai saja. Buktinya apa? Yang kaya-kaya itu di Banjarmasin atau di mana saja di belahan dunia ini, bukan yang canggih usahanya, ya kan? Kadang-kadang dia santai di rumah aja tapi berhasil. Coba lihat sekarang ini, tren ini orang dapat uang melewati apa itu yang mercon kah apa itu, yang sekarang orang melewati jual beli melewati internet, ya kan? Iyalah, online, cara online, ya kan? Ada pemilik macam-macam, mungkin ada Tokopedia, ada apa lagi, Shopee, ada macam-macam tuh. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana. Pemiliknya tuh tidur aja di rumah dapat uang dia, ya kan? Orang bertransaksi. Oh, kenapa bisa? Ya karena Allah mau memberikan kepada mereka rezeki. Terserah Allah, Allah jais. Oh, tapi itu guru orang kafir. Betul, terserah Allah. Apa sih Allah? Soal dunia ini gampang. Soal dunia ini nggak ada apa-apanya kata Allah. Mau satu dunia pun Allah kasih kepada kita. Tapi dengan dikasih itu, apakah menjadikan engkau dekat dengan Allah atau lupa? Buktinya kan mereka masih saja kafir kan, meskipun sudah sangat kaya. Pemilik komputer, pemilik apa ini jaringan kaya itu, tetap aja dia kafir. Kalaupun ada di antara mereka muslim, ya paling sekedar seperti orang awam kebanyakan, sekedar tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ya beda-beda sedikit lah keagamanya dengan Paloy. Ya kalau lah. Nah,
Paloi banyak duit, dapat rezeki paloi, manggilnya kawan-kawan dipanggilinya, garbus dipanggilinya makan di di warung, di apa nih? Di mana di warung? Garbus panggil si Rawin panggilnya juga. Macam-macam kawannya. Pilih aja paloi. Mau makanannya? Makan. Aku yang bayar aja paloi. Wah, yang traktir banyak duit. Garbus, ditawarin macam-macam. Tunjuk ambil terus, ayam panggang diambil juga makanan. Burung ada tuh burung jarang. Burung belipis ambil juga makan juga. Wah, lengkap makanan. Total orang banyak macam-macam sudah habis makan nomor 3 paloi. Dikasih orang bon kan. Astagfirullah aja paloi. Astagfirullah aja paloi. Kan apa aja garbus kan berubah pulang nggak bacaan maka habis makan tuh alhamdulillah aja garbus. Kenapa astagfirullah? Melihat ibuan ini aja paloi. Kan sekali ingat lawan Tuhan nggak ada bagusnya lah. Istighfar. Lupa sudah habis makan alhamdulillah. Perkara kecil aja sudah lupa. Subhanallah ya kah? Inilah kita hidup kita sudah menjadi hamba uang, mencari duit harus. Yuk sempatkan kita belajar ilmu. Ilmu itu menumbuhkan yakin. Selain amal, menumbuhkan yakin. Kalau kita berilmu, semakin tinggi ilmu kita bisa memilih amal-amal mana yang top leader. Nah, paling top istimewa. Bisa kita memilih, memahami ini. Udah susah-susah seperti orang. Terus keyakinan kita naik sampai pada tingkat rasa yang benar di sisi Allah Subhanahu. Itu yang diperhatikan Allah. Nah, berproses memahami itu perlu waktu kita, perlu belajar. Nggak bisa kita nanti aja habis kaya, nanti datangi gurunya, kasih gurunya uang kira-kira 100 juta kah? Mau Jasin mengeluarkan rahasianya? Mau sih mengeluarkan rahasianya, cuma kita menangkap tidak bisa. Kita menangkap tidak bisa. Kenapa? Karena langsung sifatnya. Mana bisa? Ada proses, kita harus menerus belajar memahami itu. Jadi tidak bisa diganti dengan uang langsung, tidak bisa. Nah, ini problematikanya. Karena itu kata saya, bersungguh-sungguhlah engkau untuk memperhatikan bagaimana muflihan orang yang sukses di indallah, di sisi Allah. Hatta tuplaha bitarikatihi, sehingga engkau bisa menang dalam perjalananmu. Kita sudah nuntut begini, nah bagus sudah. Kawan mendekati pabar. Coba lihat, enaknya jadi wali kota terus. Usaha sudah banyak banget nih, sudah sukses kita nih, dah dagang, anak majlis taklim duduk dah. Kawan bawai kita aja calon wali kota, nah atau calon gubernur kah? Duit banyak kayak gue, calon gubernur. Pas sekalinya habis calon gubernur apa kabar? Habis duit, jadi gubernur ndak? Tahu nah 10 tahun yang kemarin diusahakan menghasilkan uangnya habis. Ya kah? Di ujung umur berpusut dada aja lagi nah, ya kah? Mati, sebelum mati stroke pulang nah. Ya kah? Hendak berusaha Anda bisa lagi. Ayo apa kabar? Banyak juga orang stroke tapi sebelumnya sudah orang beribadat, ilmunya sudah mencapai. Jadi duduk-duduk mesra dia diingat dengan Allah. Ini jadi masalah lagi. Ini apa? Bisa apa itu? Tidak ada apa-apanya sebab. Perhatikan cara menang. Bagaimana menang dan sukses di sisi Allah. An ba'dihim rahimahullahu ta'ala annahu qala. Sebagian orang-orang sufi, orang-orang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah berkata, man lam yarol muflih la yuflah, la yaflah. Siapa yang tidak bisa melihat, memperhatikan rahasia-rahasia Allah, kemenangan di sisi Allah, rahasia menjadi hambanya, maka selama-lamanya dia tidak akan menang. Anta tarol muflih, engkau memperhatikan tempat kedudukan kemenangan itu. Walakinna tarahu
bi aini ra'sika la bi aini qalbika wasirika. Seringkali engkau melihat johir saja kemenangan itu. Engkau lihat kalau orang ada hartawan kaya, maka mobilnya mewah, engkau anggap itulah yang sukses. Padahal bukan. Yang sukses itu ialah bila engkau sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah yang disayanginya. Itu yang sukses. Kurbah, engkau dekat dengan Allah, itu yang sukses di sisi Allah. Selama ini kita kan menjadikan agama itu alat aja kan? Iyalah. Nah, alatnya apa? Kita tidak mendalami pemiliknya. Pemilik agama itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting ini, kata saya, kamu bisa dekat dengan Allah itu yang utama. Bagaimana ilmu mendekatkan dirimu kepada Allah. Soal dunia itu tidak usah dipikirkan. Hari esok bagaimana tidak usah dipikirkan. Itu dunia aja, gampang saja. Dunia itu urusan akal aja. Bila urusan dunia, akal jalankan. Maka perhatikanlah hati dan sirmu itu. Wa imanuka imanun laisa laka palajara la yakunu laka basyiratun tubsaru biha ghairuka. Qala Allah azza wa jalla fa innaha la ta'mal absar walakinna ta'mal qulub allati fi sudur. Nah, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Allah berfirman, sesungguhnya la ta'mal abasar, bukanlah yang melihat itu mata kepala kamu, walakinna, tetapi yang melihat itulah ta'mal qulub, hati kamu, allati fisudur, yang terletak di dada kamu. Itulah sebenar-benarnya melihat. Itulah yang melihat itu imanmu, bukan mata johirmu. Coba mata kita, kalau kita lihat wanita itu apa, cantiknya enggak? Cantiknya, ya lah. Kalau wanita itu cantiknya yang kita lihat, itu johir kamu. Coba lihat dengan iman kamu. Mentang-mentang banyak duit, setiap ada wanita hendak dikawini aja terus. Beristilah membawa pengulu di dalam mobil. Bila ada di jalan jar paloy, bila ada di jalan kita kawini aja langsung jar. Pengulu dibawa keliling Banjar, nasib juga, ya kah? Mentang-mentang banyak itulah johir, itulah hamba budak hawa nafsu. Subhanallah. Duduk. Oke. Ya Allah, duduk. Inilah kita. Maka kata Allah, bila engkau masih saja seperti itu, engkau masih belum terbuka pengertian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan ilmu. Sampai batas-watas ilmu itu namanya ma'rifatullah. Jadi ini ilmu naik ke atas, sampai karena di ma'rifatullah ilmu ada terpakai lagi. Mun kita masalah ilmu aja tidak tahu gimana, kata saya. Nah, ini susahnya. Dikit lagi lah. At-tama bi aqzid dunya min aidil khalqi bi bai'iddin bitin. Orang-orang yang tamak, ialah orang-orang yang ingin mengambil dunia ini sebanyak-banyaknya, ambisius, monopoli, dengan cara bi bai'iddin, dengan cara menjual agamanya, bitin, dengan buah tin, dengan arak, dengan sesuatu yang tidak berharga. Orang menjual dunia itu bagaimana? Orang yang menjual agama, jual agama. Paling tidak agama itu sholat 5 waktu dulu. Yalah, dasar toh. Itu paling dasar toh. Di lain itu adalah mendalami 5 waktu, kemudian memahami ilmu-ilmu agama supaya dekat dengan Allah. Nah, di 5 waktu dulu. Gara-gara dunia, sederhana aja lah. Gara-gara berkebun, dunia enggak berkebun tuh, dunia. Sholat johor lepas, sholat asar lepas, ya lah. Kalau berkebun lah. Gara-gara pulang ke rumah kelelahan, tak tidur. Ya lah, habis saya dah, maghrib tidak dikerjakan.
Isya tidak dikerjakan ya kelak, subuh kelayuran. Nah, 5 waktu ya kelak. Nah, bangun nih tengah malam, bang sembahyang bang ya istri. Kalinya istri pindah kelihatan cantik malam tuh lupa pulang. Nah, kabar. Gara-gara apa tuh? Gara-gara berkebun. Kalau lah, bukan berkebun itu salah, tidak. Cuma jangan sampai berkebun itu lupa sholat 5. Ada juga yang ingat 5 waktu, alhamdulillah. Tingkatkan lagi, belajar ilmunya lagi, belajar ilmu sembahyang bagaimana, sholat bagaimana, mendekatkan diri kepada Allah. Ini dunia nih, kesempatan kita nih untuk mengenal Allah nih. Nanti tidak bisa lagi kalau sudah mati. Kesempatan kita berusaha. Maka jangan sampai gara-gara dunia kita korbankan sehingga kita masih saja jauh dengan Allah. Itulah orang yang menjual agama dengan dunia. Bahasa Banjar, orang yang menghurupakan dunia dengan agama dihurupakannya rugi sampai akhirat. Bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat berkah pian seberataan, ayah ibu pian dapat berkah, anak-anak pian dapat berkah, sekeliling pian pun dapat berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبنا حب سيدنا محمد حب سيدنا Muhammad